Oh ya, sebelum kemana-mana izin perkenalan dulu ya teman-teman. Senang banget aku di sini ketemu teman-teman yang semoga di sana sehat ya. Aku melihat wajah teman-teman semua. Aku Susi dari Jogja. Aku di sini bagian dari sorry, suaraku aman nggak ya? Aman, Kak. Oke. Jadi aku bagian dari Haibah Arabic School yang mengadakan agenda Haibah Series malam hari ini. Ini pertemuan ke-8 ya, teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung di pertemuan ke-8 ini. Artinya udah 8 kali gitu ya, tema Haibah Series. Nah, malam hari ini ada 35 orang nih yang join. Masya Allah ya. Artinya tuh pembahasan Baitul Maqdis itu masih ada gitu di antara kita, masih di-concern-nih kayak gitu. Mungkin yang enggak yang jadi kemudian pertanyaan kita adalah dengan udah tahun lebih ya teman-teman, kejadian dimulai dari 7 Oktober itu, terus gimana gitu kita ke depan. Misal kita nggak mau ngomongin Baitul Maqdis, di diri kita sendiri aja untuk ngejaga keistiqomahan itu hal yang nggak mudah kayak gitu. Nah, apalagi ini satu hal yang kalau buat aku sendiri tuh membahas Baitul Maqdis tuh belum terlalu ngeh banget gitu, baru taunya tuh beberapa tahun terakhir kayak gitu, lah kayak diarahkan untuk kamu tuh juga perlu memahami ini. Nah, makanya senang banget nih ketemu teman-teman. Wah, makin rame. Selamat bergabung ya. Nah, malam hari ini aku bakal ditemani 2 pembicara. Ini perdana teman-teman, karena biasanya Haibah itu pembicaranya 1, tapi malam hari ini duet nih. Ada Kak Mita sama Kak Bunga gitu ya. Kak Mita ini lulusan dari Kak Mita ini seorang video editor, kemudian juga aktivis pembebas Baitul Maqdis, dan juga lulusan S1 akuntansi di UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Ada juga nanti kita dibersamai sama Kak Bunga. Kak Bunga ini juga concern di permediaan ya, sama Kak Mita juga. Sorry, ini punya aku kenapa? Oh, ada yang join. Selamat bergabung ya teman-teman ya. Senang banget. Tolong Kak dibantu. Iya, Kak, siap. Oke. Kak, kok jadi namanya Kak Bunga ini juga concern di permediaan ya, sama Kak Mita juga seorang konten kreator juga, dan tentu aktivis pembebas Baitul Maqdis. Seperti apa gitu ya yang coba diikhtiarkan, diupayakan sama Kak Bunga sama Kak Mita ini. Nah, kita bakal kulik bareng-bareng. Nah, tapi sebelum ke Kak Bunga sama Kak Mita nih, ini masih ada waktu ya, aku mau nanya dulu nih. Udah banyak nih. Kalau di Google Meet ini nggak bisa dilihat berapa banyaknya ya? Bisa, Kak, bisa. Ada 17. Oh, bisa. Kurangin kita berarti 13 orang. 13 orang. Ada yang baru pertama kali tahu Haibah, Instagramnya Haibah ada? Boleh raise hand. Ada. Aku bisa ngelihat yang raise hand nggak ya? Bisa. Belum ada yang raise hand. Oh, berarti ini udah tahu semua. Ya. Ada yang baru pertama kali Kak Berkah ini namanya siapa ya, Kak? Dari Klaten tadi. Dia mau untuk open mic. Oh, Kak Alia. Assalamualaikum, Kak Alia. Memungkinkan open mic nggak nih? Aku pengen nanya dulu. Oh, nggak bisa random. Iya ya, kalau Google Meet ngikut akun Google ya. Walia. Assalamualaikum, Kak Alia.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Kak Ada yang mana, ayo? Kak Alianya ada 2 ya. Oke, nanti Kak Azatur namanya berarti Kak Alia juga ya. Kak Alia yang ada kentang goreng juga ini. Oh, akun Google teman-teman lucu-lucu ya. Aku jadi pengen bikin. Kak Alia yang nama akunnya berkah bareng dulu ya. Kak Alia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ini baru pertama kali tahu Haibah ya. Kalau boleh tahu. Enggak sih, udah lumayan lama sebelumnya di Telegram ya. Sama Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi, Dewi. Anjani, terus siapa lagi ya? Kak Dwi ya? Yang yuk ngaji Jogja dulu. Kapan sih? oh, Kak Alia ini dulu di ngaji Jogja. Enggak pernah ikut kelas yang median aja sih. Oh, oke. Oke, nggak jadi masalah. Aku pengen tahu nih kenapa mau join forum malam hari ini. Soalnya pengen tahu pembicaraan tentang Baitul Maqdis. Kan enggak, apa ya, udah ngikutin sih sebenarnya, cuman enggak sedetail yang lain gitu. Iya, iya. Aku juga penasaran. Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Makasih Kak Alia. Sekarang Kak Alia yang Kak Azatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Kak? Aman. Ini Alhamdulillah. juga. Aku namanya Azza, Kak. Oh, Azza. Oh, tadi Aku ini. tadi salah, bukan Azza ya. Tadi salah kayaknya, salah denger. Iya, Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Ini tapi kan udah ditakdirkan Allah nih untuk open mic. Berarti kan ada sesuatu nih yang mau dijalankan. Dari mana nih Kak Azza? Untuk domisilinya kalau di Indonesia di Jakarta, tapi kebetulan sekarang lagi pasca sarjana di Turki, Kak. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Berarti ini lagi di Turki ya? Pantesan tadi itu Iya. pas open cam terang. Oh, Iya kan? Iya, Ada masih. jendela kan? iya, ini baru ini, Kak. Baru asar. Baru selesai asar. Oh, Masya Allah. Lebih duluan Indonesia. Iya, karena di timur kan, Kak. Betul. Iya. Udah berapa lama di Turkinya nih? Berarti sekarang udah masuk tahun ketiga, Kak. Oh, Masya Allah. Wah, senang banget nih. Haibah sampai Turki, Kak. Nggak Dewi. Masya Allah berkah, Kak. Insya Allah, Kak, berkah. Insya Allah, amin. Amin. Kita saling doain ya. Semoga Kak Azza juga dimudahkan. Amin, terima kasih, Kak. Berarti udah tahu Haibah atau baru pertama tahu nih? Itu sempat lewat, Kak. Cuman kelas bahasa Arab kan ya, Kak, kalau nggak salah tuh kan sebelumnya. Terus tadi ketemu di Instagram teman. Nah, terus langsung ngeliat kan lagi bahas Baitul Maqdis dan kita, dan kebetulan memang kami teman-teman yang di Turki juga, karena kan memang secara geografis kami dekat ya, Kak. Jadi kami memiliki perasaan ya harusnya kita dekat, punya privilege yang bisa lebih menjangkau dan emang harus lebih belajar banyak gitu. Maksudnya sebenarnya dimanapun bisa belajar banyak, cuman malu gitu. Secara geografis kita dekat tapi kita nggak belajar gitu kan, Kak. Maksudnya itu sih yang memang lagi kita galakan gitu. Dan kami juga beberapa teman-teman di sini alhamdulillah bikin beberapa program tentang Baitul Maqdis itu sendiri gitu, karena memang orang Turki juga Masya Allah juga terus menggemakan sampai sekarang, Kak, nggak berhenti gitu. Jadi kami orang Indonesia kayak ya kita juga harus lebih sih gitu, kayak fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, Kak. Ya. Bener kan? Allah takdirkan Kak Azza untuk open mic tuh mesti ada hikmah buat kita. Tadi ada yang ngechat tuh dari Turki aja semangat belajar. Wah. Oke, boleh di-spill nama temennya yang dilihat postingan story ya? Story Kak Instagram. Alia, Kak. Oh, Kak Iya, Alia. Kak Alia ada nggak? Ada berkah di sini. Oh, ada. Ya, alhamdulillah. Ini Iya, ya keberkahan sebuah circle. Oke, Masya Allah, makasih Kak alhamdulillah, Kak. Alia dan Kak Azza, senang banget nih. Sama-sama, Ini. Kak. Kalau teman-teman nggak memungkinkan open cam nggak jadi masalah, aku langsung persilahkan aja. Boleh mungkin open cam dulu Kak Mita sama Kak Bunga, disapa-sapa dulu teman-temannya, dari Kak Mita dulu. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin di nama aku Mita, aku dari Klaten juga loh. Ya, tadi ada yang Klaten juga ya. Selain Kak, siapa tadi? Kak Alia ya?
Ada lagi yang Klaten. Nanti siapa tahu bisa kopdaran ya, ngobrolin Baitul Maqdis. Kopdaran lebih menyala gitu ya kalau bahasa Gen Z. Nyala. Di aku ini Kak Mitanya udah on cam ya atau sinyal aku udah. nih? Oh, udah ya, oke. Berarti sinyalku ini. Apa ini Aku anak mana Prambanan, Klaten? Kak. Prambanan, deket Utara Candi. Utara Candi. Oh ya, nanti bisa dilanjutkan. Kak Mita apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak Susi. Alhamdulillah. Ada Kak Bunga juga. Assalamualaikum Kak Bunga. Waalaikumsalam semuanya. Boleh disapa-sapa dulu nih teman-teman. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Masih pada buat ngebahas soal Baitul Maqdis. Ya, kalau tadi jempolnya udah banyak banget sih. Berarti semangat. Semangat ya. Apa? Ya Harus deh semangat. kalau itu karena apa ya? Tentu banyak hal ya yang mau dibagikan biar waktunya juga efektif. Aku persilakan ke Kak Mita dulu ya untuk berbagi. Siap. Izin share screen langsung ya teman-teman. Udah masuk belum ya? Sebentar. Udah, Kak. Udah, bentar. Udah belum teman-teman? Udah terlihat belum PowerPoint-nya? Udah Kak. Udah, oke. Langsung aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Mita. Hari ini kita bakal bahas suatu tema yang mungkin teman-teman semua kayak tadi udah aku dengar teman-teman udah banyak bahas, udah banyak cari tahu, tapi mungkin masih sedikit orang-orang yang benar-benar memahami ilmu ini itu sampai benar-benar paham gitu. Nah, makanya hari ini kita bakal bahas tentang Baitul Maqdis kayak gitu. Nah, karena gini teman-teman, karena jujur aja aku sendiri itu baru paham tentang Baitul Maqdis ini itu juga baru setelah bulan September kemarin, setelah aku ikut Saladin Camp gitu, yang pengisinya itu seorang profesor yang berasal dari sana gitu. Nah, kenapa gitu teman-teman? Karena apa ya? Sejak 7 Oktober kemarin, Taufanul Aqsa kemarin, kayak kita tuh tahu ya teman-teman, kayak wajah Israel itu dia tuh udah bener-bener terlihat apa ya? Udah nggak sama kayak dulu gitu. Nah, kayak padahal kita tuh tahu ya teman-teman, Israel itu adalah negara yang didirikan atas dasar hoax. Mereka yang memegang media, jadi mereka tuh kayak membuat hoax kayak untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi sejak 7 Oktober itu, Allah tuh kayak seakan-akan ingin membalikan semuanya. Dari orang yang awalnya tuh nggak peduli, mereka jadi peduli. Dari yang mereka tuh nggak tahu, mereka tuh jadi pengen cari tahu. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman. Nah, sebelum bahas tentang Baitul Maqdisnya itu dulu, kita bakal bahas tentang fondasi utama untuk pembebasan Baitul Maqdis kayak gitu. Nah, kenapa namanya Baitul Maqdis? Jadi gini teman-teman ceritanya, ada seorang profesor namanya Profesor Abdul Fattah El-Awaisi. Beliau itu adalah salah satu profesor yang saya ambil ilmunya khususnya tentang Baitul Maqdis. Beliau ini orang asli Maqdisi. Beliau itu telah meneliti tentang Baitul Maqdis ini lebih dari 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu beliau melakukan penelitian, beliau itu juga melakukan pengungsian, beliau melakukan penelitian, belajar selama 40 tahun itu, sampai akhirnya itu beliau dapatkan bahwa permasalahan utama umat saat ini itu nggak lain itu adalah masalah ilmu. Kenapa? Karena dalam Islam sendiri, Islam itu selalu konsisten bahwa segala sesuatu yang nggak kelihatan itu ternyata lebih penting daripada sesuatu yang kelihatan. Kayak yang udah jelas, akhirat itu lebih penting daripada dunia gitu, dan akhirat itu sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, teman-teman, pembebasan Baitul Maqdis ini sejatinya dia itu berdasarkan pada sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, itu apa? Jadi gini, profesor itu pernah
bertemu sama petinggi-petinggi Hamas. Nah, Hamas itu dia itu punya biro politik. Pemimpinnya itu Khalid Mis'al. Hamas juga punya biro militer. Hamas punya biro militer yang pemimpinnya itu Muhammad Deif dan juru bicaranya yang terkenal yang kita tahu Abu Ubaidah. Nah, tapi Hamas itu nggak punya biro pengetahuan. Nah, itu kenapa? Padahal pada masa Rasulullah dulu, beliau itu menghabiskan menurut para ulama 14 tahun hanya untuk menginstal pengetahuan yang benar tentang Baitul Maqdis. Lalu sekitar 2 tahun untuk politik, mengirimkan surat negosiasi, dan sekitar 3 tahun baru untuk jihad fisabilillah. Nah, jadi Rasulullah itu menempatkan pengetahuan itu sebagai yang utama. Karena kenapa teman-teman? Karena tanpa pengetahuan gak akan ada sesuatu yang ada di atasnya. Iya nggak sih? Kadang kan kalau kita tuh nggak tahu ya kita nggak akan bisa ngelakuin apa-apa. Kita nggak tahu emang Baitul Maqdis itu kenapa gitu. Kenapa aku harus peduli? Nah, makanya dari sini salah satu yang penting dalam pengetahuan itu adalah istilah. Nah, makanya di sini kita itu menggunakan istilah Baitul Maqdis, bukan Palestina atau bukan Al-Quds. Kenapa? Karena kenapa pakai Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis itu sendiri adalah istilah yang digunakan Rasulullah untuk menyebut suatu wilayah yang merujuk pada Palestina itu. Nah, Baitul Maqdis itu sendiri adalah istilah Qur'annya itu Ardun Muqaddasah, yang artinya itu pusat keberkahan dan kesucian. Dan di pusat itu terdapat, jadi di pusat itu ada lagi pusat barokah, pusat dari pusat barokah, yaitu Al-Bait Al-Muqaddas atau Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Nah, terus penggunaan istilah Baitul Maqdis ini banyak juga dijumpai di hadis-hadis Nabi gitu. Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin meletakkan konsep dan istilah nabawi baru sebagai fondasi bangunan keilmuan untuk membebaskan Ardul Muqaddasah dan memerdekakannya. Nah, teman-teman, selain itu, kenapa sih kita tuh kayak harus nyebutnya tuh Baitul Maqdis gitu? Karena kalau kata Palestina itu sendiri, Palestina dan batas-batasnya yang kita ketahui sekarang, itu adalah buatan kolonial Barat, buatan penjajah melalui deklarasi Balfour. Jadi, Baitul Maqdis itu mempunyai makna tersendiri gitu. Jadi kalau kita mempelajari Baitul Maqdis dan Palestina itu beda gitu teman-teman. Nah, terus apa sih kenapa harus Baitul Maqdis gitu? Nah, itu ada beberapa hikmah teman-teman. Yang pertama itu Baitul Maqdis itu merupakan sunnah Rasulullah gitu. Karena sunnah yang terlupakan gitu. Jadi penyebutan Baitul Maqdis ini adalah kan berasal dari Rasulullah. Rasulullah adalah orang pertama yang menggunakan istilah Baitul Maqdis untuk menyebut suatu wilayah yang di Palestina. Dulu waktu Romawi itu dia namanya Ilya. Nah, yang pertama itu menghidupkan sunnah yang terlupakan. Yang kedua, istilah ini tuh dipakai oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku sementara umatku telah rusak, maka baginya pahala 100 orang syahid gitu. Dan yang ketiga itu penyebutan Baitul Maqdis itu teman-teman dari sisi psikologis itu lebih nyaman karena bait itu sendiri artinya rumah kayak gitu. Dan yang keempat ada rasa kedekatan dan memiliki terhadap Baitul Maqdis, karena kalau kita bahas sejarah Baitul Maqdis itu sendiri Baitul Maqdis itu sangat melekat dengan kita umat Islam gitu. Jadi penggunaan istilah ini sangat penting karena kalau kita menggunakan istilah yang lain nanti yang ada di pikiran kita itu pasti beda. Yang terakhir, kalau kita menggunakan kata Baitul Maqdis ini itu seakan-akan kita mengikuti jejak Rasulullah kayak gitu. Nah, selanjutnya, jadi penyebutan Baitul Maqdis ini mewakili 3 istilah teman-teman. Rasulullah dalam hadis-hadisnya itu menggunakan kata Baitul Maqdis minimal dalam 3 istilah. Yang pertama, Baitul Maqdis dengan makna Masjidil Aqsa yang mencakup seluruh komplek Masjidil Aqsa. Yang kedua, Baitul Maqdis dengan makna Yerusalem yang merujuk pada nama sebuah kota berbenteng. Dan yang terakhir, Baitul Maqdis dengan makna Ardul Muqaddasah atau tanah yang disucikan merujuk pada sebagian wilayah Syam. Sebagian aja ya teman-teman. Dengan cakupan wilayah yang lebih luas di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, jadi teman-teman, ini adalah peta Baitul Maqdis yang sebenarnya sesuai dengan yang ada di Al-Quran kayak gitu. Nah, profesor itu udah
dan tim rekannya melakukan penelitian dan akhirnya ditemukan batas-batasnya ini. Nah, yang kita lihat di sini teman-teman, ternyata Gaza itu nggak masuk dalam Baitul Maqdis, dia masuk ke Syam atau Ardul Mubarakah, tapi nggak masuk ke Baitul Maqdis. Dan di sini kita bisa lihat sebagian wilayah yang Israel tempati itu adalah Baitul Maqdis gitu. Jadi apa kita rela gitu tanah yang umat Islam tapi ditempati oleh mereka penjajah. Nah, tadi kan ada di Al-Quran itu selain ada Ardul Muqaddasah, ada juga Ardul Mubarakah. Bedanya apa? Jadi Ardul Muqaddasah itu berada di dalam Ardul Mubarakah. Nah, wilayah Ardul Muqaddasah ini dia udah pasti barokah gitu, karena dia ada di dalam Ardul Mubarakah. Nah, tapi wilayah Ardul Mubarakah belum tentu Muqaddasah, belum tentu suci. Karena Baitul Maqdis itu menjadi titik suci dari seluruh wilayah Syam yang telah diberkahi. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, di situ Allazi barokna haulahu. Jadi dari ilal masjid pada malam hari dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi Masjidil Aqsa itu menjadi pusat dari pusat barokah. Nah, keberkahannya itu mengitari sekelilingnya Masjidil Aqsa itu, dan batasnya itu nggak bisa ditentuin, tapi yang jelas semakin jauh dari pusat keberkahan itu pasti juga kadar barokahnya itu berkurang. Nah, ini yang Syekh Profesor Abdul Fattah itu kenalkan tentang teori lingkaran keberkahan Baitul Maqdis. Nah, jadi dari teori itu didapatkan lingkaran pertama itu teman-teman. Lingkaran pertama itu lingkaran pertama itu yang ini, yang warna hijau ini, yang kecil ini, dia adalah Ardul Muqaddasah atau Baitul Maqdis. Jadi lingkaran yang kedua ini yang warna biru itu adalah Ardul Mubarakah. Ardul Mubarakah ini meliputi sebagian Mesir, seluruh negeri Syam. Negeri Syam saat ini itu terbagi menjadi 4 negara ya teman-teman, 4 wilayah, yaitu Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Dan yang terakhir itu adalah sebagian Siprus. Dan lingkaran ketiga itu adalah kawasan Arab Islam, yaitu Hijaz, termasuk Mekah, Madinah, keseluruhan Turki, sebagian kecil Libya, keseluruhan Irak, dan sebagian kecil Sudan gitu. Jadi Mesir ini ternyata dia masuk ke 2 lingkaran, dan itu nanti ada pembahasannya tersendiri ya teman-teman, yang gak kita bahas malam ini. Nah, selain dari ketiga lingkaran ini, kita masuk ke lingkaran keempat. Maka masuk ke lingkaran keempat selain dari ketiga lingkaran ini. Nah, maka teman-teman berdasarkan lingkaran ini nanti akan ditentukan gitu, bisa menentukan peran kita dalam pembebasan Baitul Maqdis yang nanti akan dibahas sama Mbak Bunga ya teman-teman. Nah, lanjut. Ini cepat aja teman-teman. Nah, jadi ini adalah kompleks atau kawasan Masjidil Aqsa gitu. Jadi Masjidil Aqsa itu luasnya itu sekitar 1.444 hektar. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu nggak hanya berbicara tentang masjid dengan kubah emas ini teman-teman, tapi meliputi seluruh wilayah ini. Dan batas-batas dari Masjidil Aqsa ini udah ditentukan sejak zaman Nabi Adam. Karena kenapa? Karena kan kita tahu ya teman-teman, dalam bangunan yang pertama kali dibangun itu adalah Masjidil Haram, dan yang kedua itu Masjidil Aqsa. Itu selangnya selama 40 tahun. Jadi batas-batasnya ini walaupun belum ada bangunan, batas-batasnya ini udah ditentukan sejak zaman Nabi Adam. Nah, teman-teman di sini kayak sedikit, jadi dari Masjid Qubatus Sukroh ini ke masjid yang Al-Qibli ini, kalau ditalik garis lurus itu nanti dia itu akan garis lurus dengan Ka'bah gitu. Jadi dulu Rasulullah itu dia sholat itu di depan menghadap rukun Yamani, di mana itu lurus searah dengan Masjidil Aqsa gitu. Jadi ini kayak bukan sebuah kebetulan, karena emang yang menciptakan adalah Tuhan yang menciptakan alam ini gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, sedangkan teman-teman Palestina yang kita tahu sekarang, Palestina itu sejatinya ya teman-teman, kalau teman-teman pahami bahwa Palestina itu dia itu nggak pernah menjadi negara, dan
bukan negara dan tidak pernah menjadi negara. Nah, pada masa Rasulullah itu, Palestina itu dia masuk ke dalam bagian Syam. Dulu di Syam itu ada wilayah yang namanya Filistin. Nah, sekarang Palestina yang kita kenal sekarang teman-teman itu hanya ada 2 wilayah. Yang pertama itu West Bank dan Gaza. Nah, ya walaupun sebenarnya Gaza ini teman-teman, Gaza ini terletak di bagian di sebelah bawah Palestina West Bank ini, dan West Bank ini terletak di tepi barat Sungai Yordan. Nah, di West Bank ini di sini ada Masjidil Aqsa. Nah, tapi teman-teman yang perlu kita ketahui, West Bank ini sejatinya West Bank ini tuh mereka itu saat ini tuh sedang dijajah dan diduduki gitu. Makanya kadang kalau kita dengar kenapa kalau di Masjidil Aqsa sana tuh kayak tenang-tenang aja gitu ya, karena mereka itu emang jauh dari pusat konflik gitu. Di sana itu sengaja emang dijaga gitu, jadi biar kalau orang ke sana tuh ngiranya ya di sini tuh kayak nggak ada perang, baik-baik aja kok kayak gitu. Jadi itu juga bisa menimbulkan opini publik juga gitu. Nah, sedangkan Gaza itu sebenarnya justru Gaza itu adalah tempat yang merdeka teman-teman. Makanya sampai sekarang Gaza itu terus melawan gitu. Nah, Gaza ini adalah penjara terbesar di dunia. Gaza itu banyak pintu-pintunya teman-teman. Salah satu yang terkenal itu adalah Rafah yang berbatasan langsung dengan Mesir. Gaza itu jadi di sebelah kirinya itu berbatasan langsung dengan laut, dan di sebelah kanannya itu berbatasan dengan Israel yang dibangun tembok-tembok besar gitu. Nah, salah satu-satunya pintu yang dia tuh nggak berbatasan dengan Israel ataupun laut tadi itu adalah Rafah yang langsung berbatasan dengan Mesir. Tapi apa yang kita lihat teman-teman, justru sekarang di Rafah itu terjadi konsentrasi pembantaian genosida terhadap kaum muslimin di sana. Dan saudaranya Mesir yang di sebelahnya itu seakan dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa melihat saudaranya itu dibantai secara brutal oleh Israel gitu. Nah, terus gimana sih kondisi Baitul Maqdis sekarang teman-teman? Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, Baitul Maqdis itu dia udah terjajah lebih dari 100 tahun sejak keruntuhan Turki Utsmani. Dulu Rasulullah itu membuat planning pembebasan Baitul Maqdis itu dan baru terbebas itu tahun 638 Masehi oleh Umar bin Khattab. Nah, butuh waktu 23 tahun untuk pembebasannya. Kemudian setelah masa tenang dibebaskan oleh Umar, damai, kemudian Baitul Maqdis kembali jatuh pada 1099 Masehi, yaitu pada saat Perang Salib, dan terbebas 88 tahun kemudian tahun 1187 Masehi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini sendiri, dia itu bukan pembebas Baitul Maqdis sendirian, teman-teman. Dia hanyalah ujung dari generasi Salahuddin. Gurunya adalah Imam Al-Ghazali yang wafat pada 1111 Masehi. Dan setelah beliau wafat, baru 76 tahun kemudian Baitul Maqdis terbebaskan. Jadi, teman-teman, dulu Rasulullah itu aja sekelas Rasulullah, gurunya Rasulullah, dan muridnya para sahabat itu butuh waktu 23 tahun untuk pembebasannya. Dan ini gurunya sekelas Imam Ghazali dan muridnya itu Salahuddin Nuruddin Zengki, Salahuddin Al-Ayyubi, itu butuh waktu sekitar 70 tahun untuk pembebasannya. Nah, pertanyaannya gimana dengan kita sekarang, teman-teman? Kayak gitu. Nah, maka kalau kita berbicara tentang kebangkitan atau pembebasan Baitul Maqdis, itu nggak berbicara tentang individu, teman-teman. Jadi kitalah yang harus bersiap-siap untuk membebaskan Baitul Maqdis itu. Jangan hanya berharap pada satu individu aja, karena jangan harap ada pembebasan, karena pembebasan itu udah pasti yang disebutkan di sini itu adalah generasi ya teman-teman, bukan hanya satu orang. Nah, maka saat semua orang sekarang tuh kan banyak ya orang kayak kapan sih generasi Salahuddin itu datang gitu buat membebaskan. Nah, harusnya kita nggak bertanya seperti itu ya teman-teman. Harusnya disinilah kita itu yang harus berjuang memantaskan diri agar kita itu bisa sepantas Salahuddin yang akhirnya nanti kita bisa kembali membebaskan Baitul Maqdis. Nah, terus kenapa sih Baitul Maqdis tuh belum terbebas gitu? Nah, kondisi ini tuh sama ya kayak pada masa Rasulullah dulu. Rasulullah itu dulu kondisinya Baitul Maqdis sudah terjajah, itu sama seperti kita. Nah, perjuangan pembebasan Baitul Maqdis ini itu kenapa nih sampai sekarang belum terbebas? Karena saat ini
orang-orang tuh menganggap bahwa ini tuh adalah masalah orang Palestina aja gitu. Padahal ini adalah kewajiban semua umat Islam. Nah, musuh-musuh Allah itu rupanya telah berhasil menanamkan pemikiran bahwa ini tuh hanya permasalahan orang Palestina aja gitu. Jadi negara lain tuh nggak usah ikut campur gitu. Jadi yang paling ditakutkan mereka itu ya kalau kita itu sadar gitu. Karena yaitu makanya semua ini terjadi karena ada sekat nasionalisme dan penjajahan akal terhadap pemikiran umat Islam. Jadi inilah penyebabnya gitu. Karena ada sekat nasionalisme, makanya kayak tadi Mesir dia nggak bisa membantu karena ya dia ngerasa itu masalahnya orang Palestina aja gitu. Nah, jadi Profesor Abdul Fattah itu dalam bukunya itu dia menyimpulkan ada 3 penyakit yang saat ini sedang diderita oleh umat Islam. Yang pertama itu bencana keilmuan, yang kedua itu penjajahan akal dan pemikiran umat Islam, dan yang terakhir perbudakan pemikiran gitu teman-teman. Jadi tuh kayak mereka itu berhasil menanamkan pemikiran-pemikiran yang ngebuat kita tuh terdistract dan apa ya nggak akan mungkin gitu kita membebaskan Baitul Maqdis dengan pemikiran yang dari penjajah gitu. Kayak solusi two state solution atau solusi 2 negara. Nah, tapi gimana mungkin kita bisa nerima teman-teman? Padahal tadi yang kita lihat di peta bahwa Tel Aviv aja tuh masuk ke wilayah Baitul Maqdis. Gimana bisa kita rela wilayah yang seharusnya itu tuh punya umat Islam tapi harus kita bagi 2 sama mereka. Nah, inilah kenapa selama 100 tahun terakhir ini perjuangan kita seolah tanpa hasil. Maka perlunya kita itu belajar kembali pada pemikiran Islam untuk melepaskan belenggu pemikiran itu gitu. Jadi kita harus menggunakan pemikiran kita sendiri teman-teman. Jangan pakai pemikiran atau solusi dari penjajah. Udah pasti itu nggak mungkin gitu Baitul Maqdis dibebaskan lewat mereka gitu. Nah, maka pembebasan Baitul Maqdis itu nggak akan pernah tercapai selama kita masih menggunakan standar pemikiran para penjajah. Kita harus menggunakan pemikiran kita sendiri, Islam, untuk membebaskannya. Karena bagaimana mungkin kita berpikir untuk membebaskannya tetapi menggunakan solusi yang penjajah tawarkan. Ya kayak Indonesia dulu dijajah Belanda kayak emang kalian mau gitu kayak ya udahlah dibagi 2 aja wilayahnya. Enggak kan? Dulu pejuang juga melawan kayak gitu teman-teman. Nah, dan di Quran surat Al-Isra itu membahas secara detail tentang roadmap pembebasan Baitul Maqdis dan karakteristik para pembebasnya. Nah, salah satu sekarang itu yang sedang dituju oleh Hamas adalah ada pada Quran surat Al-Isra ayat 7, di mana di sini dijelaskan bahwa tanda-tanda kehancuran Zionis itu ada 3. Yang pertama musuh itu nanti akan menyuramkan wajah mereka. Nah, itu udah diaktifasi ya teman-teman sama Hamas di serangan 7 Oktober itu. Dimana sejak dari itu sekarang tuh kayak semua orang tuh nggak suka gitu sama Israel kayak gitu. Nah, tinggal kita berdoa semoga setelah itu kita bisa tanda kehancuran Zionis yang kedua itu nanti umat Islam itu akan berbondong-bondong memasuki Baitul Maqdis sebagaimana saat kita memasuki pertama kali, dan yang terakhir setelah kita sholat futuh di sana nanti kita baru akan membinasakan apa saja yang mereka kuasai dari segi ekonomi, teknologi dan semuanya gitu. Nah, ini di Quran surat Al-Isra ayat 7 gitu. Jadi apabila datang kerusakan yang kedua gitu. Jadi Bani Israel itu dijelaskan di Al-Quran mereka itu akan berbuat 2 kali kerusakan. Nah, maka teman-teman setelah 7 Oktober itu harusnya kita itu nggak boleh balik lagi kayak dulu gitu. Kita harus terus suarakan, terus bela, dan terus boikot. Karena kenapa teman-teman? Kalau kalian sadar ya, karena tuh udah terlalu banyak nyawa yang dikorbankan hanya untuk membangun kesadaran umat gitu teman-teman. 44.000 nyawa itu per November kemarin yang dikorbankan hanya untuk membangun kesadaran kita gitu. Harus berapa nyawa lagi gitu. Jadi udah segitu banyak nyawa yang dikorbankan hanya untuk kayak membuka mata dunia. Oh, ternyata Israel tuh kayak gini ya muka aslinya. Nah, jadi seharusnya setelah ini kita tuh harus semangat dan jangan sampai balik kayak dulu lagi. Jangan sampai nggak peduli. Kita harus suara. Jangan jangan capek gitu buat boikot karena kayak dampaknya tuh udah mulai terlihat ya teman-teman.
Nah, maka peran terpenting penduduk lokal Baitul Maqdis saat ini adalah menjaga api jihad ini agar terus menyala dan membangunkan umat di luar sana untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, terakhir teman-teman, Rasulullah dalam hadisnya bersabda akan senantiasa ada dari sekelompok umatku, hanya sekelompok, bukan semuanya, yang tetap berada dan memperlihatkan kebenaran terhadap musuh-musuh, sehingga mereka mendesak musuh-musuh, tidak akan ada lagi yang membahayakan mereka sampai datangnya nanti janji Allah. Dan kondisi mereka akan tetap kuat seperti itu. Jadi pembebasan Baitul Maqdis ini tuh udah janji Allah. Jadi mau kalian berjuang atau nggak berjuang, Baitul Maqdis itu akan tetap bebas. Dan pertanyaannya, mau nggak sih kita itu jadi bagian dari orang-orang yang mewujudkan janji Allah ini gitu. Nah, apabila umur kita tuh nggak sampai pada waktu pembebasannya, maka setidaknya kita menjadi tangga-tangga untuk para pembebasnya. Nah, terus gimana nih? Emang apa sih, sepenting apa Baitul Maqdis, dan gimana biar kita bisa, peran kita apa yang bisa kita ambil supaya kita tuh bisa jadi bagian dari pembebasannya. Selanjutnya bakal dibahas sama Kak Bunga. Mungkin bisa langsung aja ke Kak Bunga. Apa kebaca nggak ya? Halo? Ya, Ini share screen-nya kebaca nggak? kebaca Kak. Kebaca ya? Iya Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kalau tadi kita udah dapet ya sedikit pengetahuan dari Baitul Maqdis, gimana Baitul Maqdis hari ini, terus kondisi umat hari ini. Nah, sekarang kita ngebahas soal pentingnya Baitul Maqdis dan kontribusi apa sih yang sebenarnya bisa kita berikan untuk pembebasan Baitul Maqdis ini. Nah, yang pertama, Baitul Maqdis itu sepenting apa? Karena Baitul Maqdis adalah bagian dari akidah Islam, teman-teman. Nah, kalau dulu itu ya, sebelum aku mendapat materi-materi ini, aku tuh sempat bertanya-tanya. Aku tuh tahu Baitul Maqdis itu bagian dari akidah Islam, tapi kok bisa ini tuh jadi bagian dari akidah Islam gitu. Nah, ternyata alhamdulillah terjawab, yaitu yang pertama, karena sepertiga surat di dalam Al-Quran membahas tentang Baitul Maqdis, teman-teman. Nah, jadi kita bayangin aja ya, 2/3 isi Al-Quran itu kan soal sejarah ya, ngebahas soal sejarah. Nah, ternyata Baitul Maqdis itu punya porsi tersendiri di dalam Al-Quran sebanyak sepertiga itu. Jadi Baitul Maqdis ini tuh memang sangat-sangat berharga di dalam diri umat Islam, untuk umat Islam, untuk Islam kayak gitu. Nah, yang kedua, itu ternyata rata-rata surat yang membahas soal Baitul Maqdis adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini surat-surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Nah, kalau surat-surat Madaniyah itu kan memang fokusnya untuk penerapan syariat ya teman-teman. Nah, kalau untuk Makkiyah itu surat-surat ini tuh untuk fokusnya kepada pembentukan akidah Islam. Jadi wajar banget kalau misalnya Baitul Maqdis ini adalah bagian dari akidah Islam, dan ya buat kita memang harus memperjuangkan ini kayak gitu teman-teman. Kemudian Baitul Maqdis itu menjadi trending topik. Jadi Rasulullah itu ternyata dari tahun ke-5 kenabian udah mendeklarasikan, kayak istilahnya tuh kayak ngepiralin istilah Baitul Maqdis ke penduduk Mekah gitu, ke para sahabat, ke penduduk Mekah, sampai itu tuh benar-benar jadi viral, dan sampai para sahabat itu tuh sangat mencintai Baitul Maqdis gitu teman-teman. Nah, jadi sampai dulu tuh ada salah satu sahabat itu tuh beliau bilang ke Rasulullah kayak gini, ya Rasulullah, kalau misalnya Fathu Mekah gitu, Mekah itu bisa terbuka, saya tuh bernazar gitu, saya tuh bernazar untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman, Rasulullah itu bukan mengiyakan, tapi melarang sahabat ini untuk datang ke
untuk datang sholat ke Baitul Maqdis. Karena apa? Karena Baitul Maqdis posisinya terjajah. Jadi sebenarnya posisi Baitul Maqdis di zamannya para sahabat, di zamannya Rasulullah itu tuh sama teman-teman, sama hari ini dalam posisi terjajah. Kalau di zaman Rasulullah itu kan dijajahnya sama Romawi. Nah kalau kita kan hari ini dijajah sama Zionis. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya hari ini nih ada teman-teman, ada orang gitu kan, misal yang nanya, sebenarnya boleh nggak sih kita tuh datang ke Masjidil Aqsa di hari ini kayak gitu. Mungkin memang ada beberapa pendapat gitu kan, tapi kalau kita ngikutin Rasulullah, mending jangan kayak gitu teman-teman. Dan kalaupun aku ngelihat kondisinya kayak tega banget gitu loh, kayak maksudnya kok bisa ketika saudara-saudara kita yang ada di sana itu dijajah, kita malah berkunjung ke situ hanya untuk wisata kayak gitu. Itu kan maksudnya ngapain gitu loh kita ke sana cuman untuk hahaha berwisata, berkunjung, tapi di sisi lain saudara-saudara kita yang ada di sana itu lagi nggak baik-baik aja, dibantai habis-habisan, bahkan sampai 44.000 nyawa melayang kayak gitu teman-teman. Nah kemudian jadi Baitul Maqdis ini memiliki porsi yang besar, yang sangat besar dalam pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu teman-teman. Oke, next. Nah, saking Rasulullah itu pengen selalu menautkan Baitul Maqdis dan memprioritaskan Baitul Maqdis gitu, Rasulullah tuh melakukan 3 hal ini gitu teman-teman. Yang pertama, membumikan istilah Baitul Maqdis yang tadi yang udah dijelasin ya sama Mbak Mita. Dan yang kedua, beliau itu bersikap optimis untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi kita itu sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam harus bersikap optimis, benar-benar bersikap optimis untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis teman-teman. Karena itu tadi, Baitul Maqdis itu tuh punya kita gitu loh teman-teman, punya umat Islam, dan kita itu, dan balik lagi yang pertama ya, Baitul Maqdis itu adalah bagian dari akidah. Jadi kita tuh sama-sama punya tanggung jawab untuk membebaskan Baitul Maqdis, untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis, untuk berjuang membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan gitu teman-teman. Dan yang terakhir itu ada Rasulullah itu biar selalu menautkan hatinya gitu kan, menautkan hatinya dan pikirannya ke Baitul Maqdis, itu beliau setiap malam membaca surat Al-Isra, gitu. Jadi setiap malam Rasulullah tuh membaca surat Al-Isra dan mentadaburinya. Nah, tapi teman-teman, seperti yang dibilang tadi, sayangnya sunnah ini terlupakan oleh kalangan umat Islam di hari ini. Maka teman-teman, mungkin mulai malam ini, ayo kita sama-sama mulai gitu menghidupkan sunnah ini, mengikuti jejak Rasulullah gitu teman-teman. Oke, kemudian Baitul Maqdis itu adalah barometer umat teman-teman. Nah, Baitul Maqdis dan Syam merupakan titik keberkahan yang ada di dunia. Siapa yang bisa menguasai Baitul Maqdis, maka akan menguasai dunia. Kalau kita perhatiin hari ini teman-teman, siapa yang jadi superpower dunia hari ini? Mereka kan yang mereka orang Barat itu kan, ada Amerika, Inggris, Eropa, dan sekutu-sekutunya. Dan itu karena mereka bisa berhasil ngerebut barometer ini tadi gitu loh. Nah, jadi itu memang tugas kita untuk ngambil alih itu Baitul Maqdis dan negeri Syam itu ke tangan kita lagi. Memang itu tugas kita teman-teman, agar agar superpower itu bukan kembali kepada mereka, tapi kembali kepada kita gitu teman-teman. Dan yang kedua, itu titik kebangkitan Islam. Jadi Baitul Maqdis dan negeri Syam itu adalah titik kebangkitan Islam. Yang ketiga, jika Baitul Maqdis dan Syam terjajah, maka terjajah pula dunia. Jika Baitul Maqdis merdeka, maka merdeka pula seluruh dunia. Jadi, karena karena Baitul Maqdis dan negeri Syam ini merupakan barometer umat. Nah, jadi ketika
negeri Syam dan Baitul Maqdis ini terjajah, maka ya kita semua ini sedang terjajah gitu loh teman-teman. Bedanya nih teman-teman, kalau mereka yang di Baitul Maqdis dan negeri Syam itu terjajahnya secara fisik gitu ya, kita yang hari ini ada di sini gitu teman-teman, yang ada di jauh dari Baitul Maqdis itu terjajahnya lewat pemikiran teman-teman. Maka kalau bentar teman-teman, ada kucing ya. Astagfirullah. Maaf, ada intermezzo dikit. Maka teman-teman, jadi kalau misalnya kita kalau kita bicara soal pembebasan Baitul Maqdis dan negeri Syam, itu tuh sebenarnya kita tuh bukan cuma ngebebasin Baitul Maqdis dan negeri Syam doang, tapi kita ngebebasin seluruh dunia dari penjajahan, dari kebiadaban penjajahan pemikiran teman-teman. Gitu. Dan lemahnya keadaan Baitul Maqdis dan Syam menandakan lemahnya dunia. Jadi bisa kita lihat ya hari ini kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh teman-teman. Karena ya superpower udah diambil sama Barat. Ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Dan dunia ini sekarang ya dikuasain sama Barat gitu teman-teman. Dan kita hari ini juga lemah gitu loh. Kita lemah karena ya balik lagi karena kita itu terjajah lewat pemikiran dan kita udah masuk di tahapan perbudakan pemikiran, dan itu yang paling berbahaya teman-teman. Tadi kan dijelasin ya sama Mita ada tiga penyakit kenapa Baitul Maqdis itu sampai hari ini belum bisa terbebas gitu ya. Yang pertama tadi kan ada bencana keilmuan, yang kedua adalah penjajahan akal, yang ketiga itu adalah perbudakan pemikiran. Dan hari ini kita udah sampai pada tahapan perbudakan pemikiran, dan itu yang paling berbahaya teman-teman. Dan itu juga yang ngebuat kita itu lemah, yang ngebuat Baitul Maqdis itu lemah, dan yang ngebuat kita itu lemah gitu teman-teman. Kemudian, nah ini ada salah satu hadis yang menyebutkan kalau Baitul Maqdis itu barometer umat gitu. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas saah. Jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Karena itu akan selalu ada dari kalangan umatku kelompok yang mendapatkan pertolongan sampai hari kiamat tiba. Orang-orang ini tidak akan dirugikan oleh orang-orang yang telah meninggalkan mereka. Kalau kita dalemin lagi ya teman-teman, secara garis besar hadis ini tuh bilang loh, kalau yang butuh negeri Syam, yang butuh Baitul Maqdis itu tuh sebenarnya kita gitu loh teman-teman. Kita yang ada di sini gitu loh. Karena yang ada di sana tuh sebenarnya udah dijanjikan gitu teman-teman. Nah, next. Nah, jadi dari tadi kan kita udah ngebahas pentingnya Baitul Maqdis gitu teman-teman. Dan sekarang kontribusi apa sih yang bisa kita salurkan untuk pembebasan Baitul Maqdis ini? Oke. Nah, kalau kita baca dari surat Al-Anfal itu wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Jadi dari ayat ini ada pesan yang dalam gitu loh dari Allah. Yang pertama adalah Allah menyuruh kita untuk bersiap-siap dalam bentuk kekuatan semampu kita. Jadi teman-teman, sebentar aku coba ini ya. Jadi teman-teman, ini kan ada kalimat kuwah ya. Nah, kuwah di sini itu tuh maksudnya kekuatan dua hal gitu, kekuatan hard power dan soft power. Nah, kalau hard power
itu tuh apa ya, kayak kekuatan militer, kekuatan persenjataan gitu teman-teman. Dan kalau soft power itu adalah dari segi keilmuan dan ma'rifah gitu teman-teman. Nah, pesan yang kedua dari Allah itu dalam ayat ini juga Allah menjelaskan tentang persiapan dalam bentuk planning atau strategi. Jadi sebenarnya teman-teman, Allah itu udah nyuruh kita loh, udah mention kalau, maaf ya teman-teman, ini ada kucing. Astagfirullahaladzim. Maaf teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya Allah itu udah mention kita untuk bersiap-siap gitu loh, memerangi musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita yang sebenarnya hari ini gitu teman-teman, yaitu Zionis laknatullah itu. Nah, dengan kekuatan semampu kita tadi, dan kita udah Allah suruh untuk melakukan persiapan dalam bentuk planning dan strategi agar apa ya, pembebasannya itu nggak cuma tentang pembebasan, nggak asal pembebasan aja kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh mencintai Baitul Maqdis itu bukan secara cinta yang emosional doang, tapi cinta dengan langkah strategis untuk membebaskan gitu teman-teman. Nah, jadi sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Rasulullah, sebagai orang yang udah mendapatkan titah dari Allah, perintah dari Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis, untuk membebaskan negeri Syam, untuk membebaskan penjajahan yang ada di dunia ini. Jadi kita tuh wajib gitu loh, maksudnya untuk melakukan mempersiapkan membentuk planning dan strategi agar kita tuh bisa berkontribusi dalam pembebasan Baitul Maqdis gitu teman-teman. Nah, tadi kan di-mention ya, udah kalau kekuatan itu ada dalam bentuknya ada dua gitu ya, hard power sama soft power. Nah, yang kita fokusin itu adalah di bagian soft power teman-teman, di bagian ilmu dan di bagian keilmuan dan ma'rifah gitu teman-teman. Nah, tadi kan juga dijelasin ya kalau kita tuh perlu planning dan strategi. Nah, jadi karena kita perlu planning dan strategi, itu tuh dibagi menjadi tiga persiapan gitu. Yang pertama itu ada persiapan keilmuan. Kalau ininya istilah Arabnya itu al-i'dad al-ma'rifi gitu. Yang kedua persiapan politik atau i'dad siasi. Nah, yang ketiga itu persiapan militer, i'dad askari. Nah, teman-teman, sebenarnya di mana sih kita tuh gitu loh, persiapan apa sih yang perlu kita siapin kayak gitu teman-teman. Yang ternyata yang perlu kita siapin itu adalah persiapan keilmuan teman-teman. Dan ini ya kalau kita kilas balik ya, kita kulik lagi, persiapan politik dan persiapan militer tanpa adanya keilmuan, tanpa dibarengi sama ilmu juga nggak akan jadi gitu teman-teman. Jadi fondasi dasarnya itu ya dari persiapan keilmuan gitu teman-teman. Nah, persiapan keilmuan ini ternyata udah dari awal udah Allah mention gitu. Jadi di surat pertama dan ayat pertama Allah itu kan Al-Qur'an itu kan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan Allah merintahin kita untuk baca, untuk belajar. Bukan untuk berperang langsung, bukan untuk sholat langsung, bukan untuk yang lain gitu. Tapi Allah itu nyuruh kita belajar, belajar gitu teman-teman. Karena ya kita ya gimana ya, misal kita sholat aja, kita sholat tapi kita nggak tahu apa itu sholat, gimana kita mau sholat gitu teman-teman. Nah gitu juga case-nya, gimana kita mau ngebebasin Baitul Maqdis
tapi kita nggak tahu tentang Baitul Maqdis, kita nggak paham tentang Baitul Maqdis, kita nggak paham sejarah Baitul Maqdis itu gimana, kayak gitu teman-teman. Maka yang paling pondasi, yang paling pertama itu adalah baca teman-teman, belajar. Bukan yang lain-lain tapi baca, belajar gitu. Dan apa sih sebenarnya yang dipelajari, apa sih yang harus dibaca, yang harus dipelajari gitu teman-teman. Ternyata satu teman-teman, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang membuat kita tuh semakin dekat kepada Allah, semakin ingin tahu ingin selalu terhubunglah sama Allah. Dan itu Islam teman-teman. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu Islam gitu teman-teman. Karena balik lagi tadi udah dimention ya, kalau Baitul Maqdis itu nggak akan pernah bisa merdeka, nggak akan pernah bisa terbebas dengan pemikiran penjajah teman-teman. Baitul Maqdis hanya akan terbebas dengan pemikiran Islam teman-teman gitu. Nah oke, tadi kan udah dimention juga kalau setiap lingkaran itu punya perannya masing-masing gitu teman-teman ya. Tadi Mbak Mita udah bilang. Nah, jadi kenapa yang ada di Baitul Maqdis itu mereka, bukan kita. Nah, kalau isengnya tuh ya, kayak aku kalau pernah ngobrol sama kayak beberapa temanku, ya pantesan ya, pantesan kita tuh ada di Indonesia gitu. Soalnya kita aja dapat musibah aja tuh udah nangis kayak gitu, maksudnya udah yang ya Allah nggak kuat, ya Allah pengen mati aja kayak gitu loh. Nah ternyata mental kita tuh emang beda gitu loh, dan ternyata di setting Allah emang beda gitu teman-teman, kekuatannya tuh emang beda gitu teman-teman. Nah kenapa mereka tadi ya, balik lagi kenapa mereka, karena Allah tuh udah setting peran mereka, setting sifat mereka tuh kayak lebih kuat, lebih taat, lebih ini, lebih itu kan, maksudnya lebih kuat lah daripada kita. Nah, maka yang bertahan di sana, peran mereka di situ adalah menjaga api jihad agar tidak padam teman-teman, dan juga memperlihatkan kebenaran kepada dunia, memperlihatkan kebatilan yang dilakukan sama Israel, yang dilakukan sama antek-antek Israel, Amerika, Inggris, dan lain-lain itu kepada dunia gitu teman-teman. Dan lalu sebenarnya peran kita yang ada di Indonesia, yang ada jauh dari Baitul Maqdis, jadi masing-masing dari kita punya peran teman-teman. Ya, penduduk Baitul Maqdis memiliki peran strategisnya sendiri, begitupun penduduk yang berada di luar Baitul Maqdis memiliki peran strategisnya tersendiri untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itu termasuk kita teman-teman. Jadi kita yang ada di Indonesia ini punya potensi besar untuk mengomandoi persiapan keilmuan untuk pembebasan Baitul Maqdis teman-teman. Karena letak geografis kita itu letaknya sangat strategis untuk persiapan keilmuan teman-teman. Persiapan keilmuan untuk pembebasan Baitul Maqdis teman-teman. Nah, sampai kesimpulan gini teman-teman. Jadi kemarin itu waktu kita tuh kan dikasih tugas gitu sama Prof gitu ya. Nah, Prof tuh punya kesimpulan kayak gini. Jadi letak geografis kita itu, kesimpulan dari Indonesia ya, letak geografis yang sangat strategis dalam percaturan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah ruah, populasi muslim terbesar dengan komposisi usia muda yang semakin melonjak, yang seluruh poin ini bertemu dengan potensi area yang jauh dari pusat konflik, ini menjadikan Indonesia berhasil berpotensi menjadi negara super strategis sebagai mercusuar atau yang bisa mengomandoi persiapan ilmu untuk pembebasan Baitul Maqdis, baik di Asia Tenggara atau bahkan di seluruh dunia, selama kita memiliki kesadaran akan potensi luar biasa geopolitik kita, gitu teman-teman.
Jadi maksudnya apa ya, kita tuh Allah letakin kita ada di Indonesia itu bukan tanpa sebab, teman-teman. Allah meletakkan kita di Indonesia karena ada maksudnya gitu, teman-teman. Maksudnya untuk pembebasan Baitul Maqdis tersendiri gitu, teman-teman. Jadi di pundak kita semua ini, selama kita masih punya iman, kita punya pejuang, teman-teman. Kita punya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa useless, ngerasa belum nggak pantas ini, nggak pantas itu, enggak, teman-teman. Allah itu maha baik, Allah itu maha adil. Allah meletakkan kita ada di Indonesia ini bukan tanpa sebab. Allah meletakkan kita di Indonesia ini untuk menjadi pejuang pembebas Baitul Maqdis, untuk mempersiapkan keilmuan untuk pembebasan Baitul Maqdis, teman-teman. Gitu. Nah, Baitul Maqdis bukan hanya milik penduduk lokal, teman-teman, namun milik seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita semua bertanggung jawab untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan cepat atau lambatnya kemerdekaan Baitul Maqdis ada di tangan kita semua, teman-teman. Mau memulai berkontribusi dan mempersiapkan diri atau masih memilih nanti-nanti, teman-teman. Udah berapa nyawa sih yang terkorbankan di Baitul Maqdis hari ini, di negeri Syam hari ini gitu, teman-teman. Harus berapa nyawa lagi yang bikin kita tuh tergerak untuk menyebarluaskan tentang Baitul Maqdis, untuk belajar Baitul Maqdis. Harus berapa ini lagi gitu, teman-teman. Jadi ayo kita mulai bareng-bareng gitu untuk untuk bersiap-siap dengan keilmuan kita untuk membebaskan Baitul Maqdis, teman-teman. Nah, karena balik lagi ya, teman-teman, Baitul Maqdis itu punya kita semua, punya umat Islam, punya umatnya Rasulullah. Jadi sehari aja kita nunda untuk belajar Islam, berarti kita semakin menunda kemerdekaan Baitul Maqdis. Sehari kita nggak serius memperdalami Islam, sehari kita nggak serius memperjuangkan Baitul Maqdis, kita juga berarti kita sehari juga menunda untuk pembebasan Baitul Maqdis, kemerdekaan Baitul Maqdis gitu. Dan kalau balik tadi ya, kalau kita tuh sebenarnya kalau ngomongin Baitul Maqdis itu nggak cuma bilang untuk memerdekakan Baitul Maqdis doang, nggak cuma untuk memerdekakan negeri Syam doang, tapi kita memerdekakan seluruh dunia gitu, teman-teman, dari penjajahan pemikiran itu. Nah, balik ke kontribusi ya, teman-teman. Nah, kontribusi skala individu, jadi kontribusi secara individu yang bisa kita yang bisa kita optimalin itu adalah fokus kepada bidang masing-masing untuk misi pembebasan Baitul Maqdis untuk kebangkitan Islam. Jadi buat teman-teman mungkin ada di bidang ini, di bidang itu, ya udah fokus gitu. Fokus niatin untuk pembebasan Baitul Maqdis untuk kebangkitan Islam, untuk meraih ridha Allah. Gitu, teman-teman. Nah, yang untuk kontribusi skala kelompok itu penyebaran opini, narasi kebenaran atas pemikiran Islam secara masif di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi misal kayak haibah kayak gitu, maksudnya menyelenggarakan sharing-sharing kayak gini, itu juga udah termasuk kontribusi untuk pembebasan Baitul Maqdis gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu kontribusi skala negara yang bisa dilakukan ya satu-satunya ya jihad sebenarnya, teman-teman. Tapi untuk di hari ini kita belum bisa melakukan itu karena kita nggak ada institusi negara, kita nggak ada negara yang bisa menaungi yang mengomandoi untuk segera jihad kayak gitu, untuk menyuarakan jihad gitu, teman-teman. Maka sebenarnya juga menjadi PR kita gitu, teman-teman, untuk menyadarkan masyarakat
masyarakat menyadarkan orang-orang besar, menyadarkan tokoh-tokoh besar bahwa sebenarnya pemikiran yang sebenarnya benar itu tuh cuman Islam gitu, bukan sistem-sistem Barat, bukan sistem-sistem yang dipakai hari ini gitu teman-teman. Jadi ketika kita bisa berhasil menyadarkan masyarakat, ketika kita bisa menyadarkan para tokoh-tokoh besar itu, insya Allah skala negara ini bisa terselenggarakan lebih cepat gitu teman-teman. Maka balik lagi, kontribusi ini tuh sebenarnya balik lagi kuncinya adalah di Islam gitu teman-teman. Kuncinya tuh di Islam. Jadi ketika kita bisa menyebarluaskan Islam di bumi ini, maka pembebasan Baitul Maqdis itu tuh akan lebih mudah gitu teman-teman. Itu tadi kuncinya Islam. Nah, jadi Syekh tuh bilang, tadi kan aku sempat nyinggung ini ya, ada yang sampai tentang ada yang berkunjung ke Baitul Maqdis kayak gitu, dan ya hanya untuk berkunjung gitu. Nah, jadi Rasulullah, jadi Prof Abdul Fattah El-Awaisi itu bilang kayak gini, simpan uangmu, maksimalkan potensimu, fokus kepada bidang yang ingin kamu kembangkan. Insya Allah Baitul Maqdis akan segera terbebas. Kita akan datang ke sana bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai pembebas. Dan kita akan sholat futuh berjamaah di pelataran Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebas, teman-teman. Jadi jangan hanya bercita-cita untuk bisa berkunjung ke Baitul Maqdis, tapi bercita-citalah untuk menjadi pembebasnya, teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja kayaknya yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Sampai bertemu di pelataran Masjidil Aqsa para pembebas. Ada satu doa yang mungkin setiap sholat harus kita selipin gitu. Allahumma inni as'aluka sholatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebas. Teman-teman, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Aku kembaliin ke Mbak Susi. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiq. Jazakumullah khairan katsir kepada Kak Mita dan Kak Bunga ya. Masya Allah, banyak banget hal yang kita dapat. Tapi mohon maaf banget nih teman-teman, karena waktu kita sudah mepet dari jam 9. Izin nih Kak Mita sama Kak Bunga, kalau memungkinkan nggak misal tanya jawabnya di grup kayak gitu. Jadi nanti entah melalui voice note atau apa, tapi nggak harus di malam hari ini. Misal teman-teman di grup pengen nanya hal-hal lain kayak gitu. Hal-hal lain kayak gitu. Boleh kok, boleh. Boleh ya. Tadi juga ada dari Kak Alia kalau nggak salah nanyain terkait nama-nama sahabat yang disebutkan Rasulullah tadi kalau nggak salah. Ya teman-teman, banyak banget ya yang mungkin kayak baru kita tahu, termasuk tadi di aku tuh kata Palestina itu aku baru tahu kalau itu tuh buatan penjajah, termasuk juga hal-hal lain yang ternyata fakta-faktanya kita ini hari ini tuh dibudak kayak gitu, menjadi budak dari pemikiran-pemikiran buatan mereka. Nah mungkin dari Kak Mita sama Kak Bunga ada closing statement dulu dari Kak Mita, monggo. Baik, makasih ya Mbak Susi buat kesempatannya. Jadi kayak kalau dari aku sendiri ya teman-teman, kayak selama kalau dari aku tuh, kita tuh kayak sekarang tuh benar-benar harus maksimalin potensi kita gitu. Karena setelah yang kita tahu dari apa yang dijelasin Mbak Bunga tadi, bahwa Baitul Maqdis tuh nggak hanya sekedar wilayah gitu, tapi Baitul Maqdis itu menjadi bagian dari akidah kita gitu. Terjajahnya Baitul Maqdis itu menandakan kelemahan kita umat Islam, dan kuatnya Baitul Maqdis itu juga menandakan kuatnya kita gitu teman-teman. Jadi kalau dari aku, kita sama-sama belajar, karena aku sendiri juga baru belajar teman-teman, kita cari tahu lebih banyak lagi tentang Baitul Maqdis. Dan profesor itu, jadi Ustadz Felix tuh pernah bilang gini, Ustadz Felix tuh pernah nanya ke
Prof gitu. Prof sebenarnya tuh Indonesia ini tuh perannya apa sih buat Baitul Maqdis gitu. Nah, profesor itu bilang kalau saat ini yang dibutuhkan Baitul Maqdis dari Indonesia itu hanyalah supply dan support gitu. Nah, jadi seperti yang disampaikan Mbak Bunga tadi, kita belajar tentang Baitul Maqdis sebanyak-banyaknya. Teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jazakumullah khairan Kak Mita sama Kak Bunga. Sebelum aku tutup, mungkin ada 2 poin ya, bahwa setelah hari ini ayo maksimalin potensi kita dan back to Islam kayak gitu. Kita pelajarin lagi ilmu-ilmu gimana sih di Islam, dan ternyata tadi salah satunya penjajahan Baitul Maqdis itu nggak cuma dari 7 Oktober tapi udah 100 tahun lebih, dan itu dimulai dari keruntuhan Turki Utsmani. Dan teman-teman, aku juga baru tahu ya, ternyata salah satu hal yang dihilangkan itu adalah bahasa Arab kayak gitu, dimana bahasa Arab ini aku juga baru tahu kalau menjadi kewajiban setiap muslim untuk mempelajarinya, karena bahasa Arab ini bagian dari agama kita. Ketika kita ngerti bahasa Arab, insya Allah salat kita lebih ngerti ya, lebih ngefeel, kemudian baca Quran kita, termasuk tentang tadi Baitul Maqdis dan lain sebagainya, semua ilmu Islam. Nah, insya Allah di awal Desember tanggal 1 kelas Haibah Arabic School buka kelas ya, ada beberapa level ya, ada low beginner, ada mid beginner, ada high beginner, dan yang mau buka lagi ada low intermediate. Nah, di sini kita tuh belajarnya setahap demi setahap sebagai orang yang tidak tinggal di Arab, tapi kita pengen belajar bahasa Arab. Jadi benar-benar kita belajarnya itu menggunakan kurikulum yang disusun sebagai orang yang bukan asli Arab. Insya Allah nanti teman-teman bisa dapetin infonya di Instagram atau di grup. Nah, selain kelas bahasa Arab, di Haibah juga ada Haibah series setiap bulan. Temanya beda-beda ya, yang itu tentang Islam dan tentang bahasa Arab. Ada juga Quran Questionnaire. Tadi ada beberapa yang sudah join ya. Insya Allah setiap 2 pekan sekali di hari Kamis malam, yang mau join Quran Questionnaire boleh kayak gitu, selain Haibah series. Jadi saatnya kita untuk mendalami Islam, mencari guru, mencari teman gitu ya. Boleh banget kalau misal mau salah satunya belajar di Haibah dengan belajar ilmu Islam di bahasa Arab khususnya. Sebelum kita akhiri, nanti mohon untuk bisa foto bareng ya, biar jadi kenang-kenangan bersama. Kalau ada kenangan yang nggak cuma jadi kenangan, semoga nanti bisa bareng-bareng, Masya Allah tadi ya. Kita salat bareng-bareng di sana di Baitul Maqdis. Kita tutup dulu, terus kita lanjutin foto. Aku Susi mewakili Haibah Arabic School. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alamin, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga berkah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.